Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini teman-teman, saya itu sebenarnya lagi bingung, kenapa sih integrasi Islam itu sangat penting? Terus apa hubungannya sama teknologi, sains teknologi kayak gitu? Nah, di dalam kesehatan juga seperti apa? Terus kira-kira ada nggak sih hal yang mendasari buat integrasi Islam tuh harus ada tuh apa yang didasarinya entah hadisnya, ataupun ayatnya, ataupun dalilnya. Nah, sebenarnya dari saya pribadi tuh sudah menanyakan ke beberapa teman saya, cuman jawaban yang diberikan oleh teman saya ke saya itu kayak kurang memuaskan bagi saya dan malah buat saya itu bertanya-tanya lagi. Nah, terus habis itu gimana kalau semisal saya itu mau nanya ke orang yang lebih ahlinya atau bidangnya seperti itu. Nah, nanti biar teman-teman juga tahu dan saya tahu, yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Deni, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, Alhamdulillah. kira-kira sibuk nggak ya Pak? Nanya sibuk nggak? Iya, mau ada yang ditanyain ya Pak soalnya. Kalau untuk Deni boleh lah. Ya. San-san aja. Oh ya, boleh Pak. Eh. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Oh ya, baik Pak. Gimana Mbak Den? Ada pertanyaan apa ini? Jadi gini Pak, sebenarnya saya itu pengen tanya kayak kira-kira apa sih pentingnya dari integrasi Islam sama sains teknologi seperti itu. Nah kemarin kan pernah ditanyakan sama teman Denny, cuman kayak jawaban dari mereka tuh kurang meyakinkan Denny gitu loh Pak. Nah makanya Denny pengen nanya langsung ke Bapak, biar nanti ya ibarat kata Bapak kan lebih pakar, lebih tahu kayak gitu. Belum tentu juga. Cuman kan bisa meyakinkan semoga gitu loh Pak. Oke, begini. Terima kasih Mbak Deni. Ya. Terkait dengan integrasi Islam dan sains teknologi ya. Lebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada Mbak Deni maupun siapapun mahasiswa ya, bahwa integrasi itu adalah proses atau usaha menyatukan, menjembatani antara satu hal dengan hal lain. Kalau tadi Mbak Deni menyinggung tentang Islam dan sains teknologi, berarti ya kita menyatukan, menjembatani antara Islam dan sains tek itu. Kita tahu bahwasanya Islam itu kan ya bersumber dari dua ya, dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya, Al-Hadis. Nah itu nanti dicarikan padu padannya, persamaannya, kemiripannya dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Jadi biar tidak ada yang merasa menang itu yang mana, tidak merasa ada yang inferior yang mana, superior yang mana. Dua-duanya itu sama. Ibarat kata kalau Ibnu Khaldun itu pernah mengatakan ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah itu ya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Dan juga ilmu akliyah, namanya aja akliyah kan, akal, yaitu rasio manusia, logika manusia. Itu yang kemudian disamakan. Kira-kira cocok nggak sih antara pemikiran manusia, riset manusia? Mbak Deni kan suka riset kan, akhir-akhir ini kan. Jadi itu cocokkan dengan Quran maupun hadis As-Sunnah itu dicocokkan. Nah itulah namanya integrasi. Bagaimana dua hal itu bisa menyatu antara Islam dan sains teknologi terutama, gitu. Berarti didasari dari dua tadi ya Pak ya? Jadi bagaimana dari dua hal itu kemudian bisa menjadi titik tolak untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena hakikatnya kan nggak ada ini ilmu Allah, ini bukan ilmu Allah, semua ilmu Allah. Nggak ada istilahnya, farmasi bukan ilmunya Allah, terus ilmu Allah hanya ilmu-ilmu yang ada di VAI, enggak. Semua itu ilmu Allah. Gitu. Siapa? Gitu. Dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira ada nggak sih Pak contoh ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang integrasi Islam dan sains teknologi seperti itu? Ya, sebenarnya banyak ya Mbak Den ya, terkait dengan ayat maupun hadis, khususnya dalil ya, kita katakanlah dalil ya, terkait dengan integrasi antara Islam dan sains teknologi. Karena kebetulan tadi saya sempat nyinggung farmasi ya, dan Mbak Deni juga farmasi. Jadi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami Allah menurunkan dari Al-Quran itu syifa, penyembuh, obat. Maksudnya di sini bukan berarti Al-Quran kitabnya itu kertas-kertasnya itu jadi obat, enggak. Nanti kalau dipahami bahwasanya dari Quran jadi obat, nanti kita Quran itu malah kita makan atau kita rebus malah repot itu nanti. Maksudnya adalah dengan semangat Al-Quran ataupun juga ayat-ayat yang ada hubungannya dengan
katakanlah kesehatan, Hmm. kefarmasian, itulah yang menjadi spirit untuk mempelajari ilmu yang ditekuni Oh. atau farmasi katakanlah. Jadi bagaimana ayat tertentu mengisahkan ataupun menceritakan Allah berfirman terkait dengan beberapa kandungan alam, bahan alam yang itu bisa dimanfaatkan oleh umat Islam, manusia menjadi obat. Itulah maksudnya dari Al-Quran bisa menjadi obat. Ataupun beberapa ayat Al-Quran bisa dibacakan pada kondisi tertentu, pada anggota tubuh tertentu yang sakit, lalu ditiupkan dan sebagainya. Itulah maksudnya. Bukan berarti Qurannya kita rebus, kita minum, nah itu malah sembuh penyakit ini, datang penyakit lain, itu malah kan repot gitu kan. Berarti contohnya kayak misal di dalam Al-Quran tuh kayak buah tin, zaitun, seperti itu ya Pak, yang bisa dimakan sebagai obat. Nah, itu eksplisitnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan cuma dari Al-Quran ada obat. Nah, apa ya? Atin. Nah, itu diterangkan di ayat yang lain. Watini wa zaitun. Demi buah tin dan zaitun. Ternyata ya banyak riset yang mengatakan buah tin, buah zaitun bisa jadi obat. Gitu kan. Nah, itu Mbak Deni lebih tahu lah apa aja itu kan. Baik Pak. Gitu. Nah, tadi kan yang saya tanyakan tentang ayatnya ya Pak, di dalam bidang kesehatannya. Kalau sekarang yang pengen saya tanyakan itu tentang dalil integrasi Islam, tapi khususnya di bidang teknologinya Pak. Kira-kira tuh ada nggak Pak contoh? Ya, sebenarnya sama aja ya dengan sains ya. Dalil juga banyak. Iya. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada Mbak Deni dan juga rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya ada hal yang menarik kalau kita ngomong masalah teknologi dalam Islam, khususnya dalam Al-Quran. Kalau terkait dengan kesehatan, sains, Allah sepertinya itu eksplisit menyatakan demikian. Tapi untuk teknologi, agak tersamar. Karena beberapa ayat terkait dengan teknologi, itu tidak ngomong langsung tentang teknologinya seperti apa. Tapi yang disebutkan ada atau yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Quran itu adalah sejarahnya. Ternyata ayat-ayat teknologi itu justru adanya adalah di ayat-ayat sejarah. Banyak sekali. Kalau ngomong masalah sipil misalkan ya, pembangunan. Itu kan Allah menyebutkan justru di beberapa ayat terkait dengan pembangunan piramida. Ketika Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Ataupun juga yang satu yang saya sebutkan ya, singkat aja, yaitu bagaimana Allah SWT menerangkan terkait dengan teknologi menjaga lingkungan. Teknologi lingkungan. Kalau kita kan punya teman orang teknik lingkungan ya, dekat tetangga kita kan. Apalagi kemarin kita baru KKN tentang sampah. Bank sampah. Bank sampah itu kan itu nyambungnya ke situ. Bagaimana Allah SWT menerangkan, mengisahkan bagaimana bangsa Saba. Di Quran surah Saba ayat 15 itu Allah SWT berfirman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kalau kita baca ayat itu artinya memang baldatun thayyibatun ya, negeri yang baik, negeri yang sejahtera, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Itu sekilas ya kayak apa ya, cuma negeri yang biasa-biasa aja dan Allah yang Maha Mengampuni. Tapi ternyata itu ayat itu mengisahkan bagaimana negeri Saba itu yang memang benar-benar thayyib, baldatun thayyibatun, benar-benar thayyibah. Kenapa? Karena negeri Saba ketika itu kan dipimpin Ratu Balkis ya, yang kita kenal itu. Ketika itu sama sekali nggak ada yang namanya nyamuk, nggak ada lalat, nggak ada apalagi kecoa, iya. Apalagi Mbak Den? Serangga. Tikus mungkin. Iya, nah, kalau di sini kan banyak tikus ya untuk buat percobaan. Nah, itu ternyata nggak ada semua. Binatang-binatang yang kita sebutkan tadi nggak ada. Itu artinya apa? Bahwasanya mereka bisa memelihara lingkungan dengan baik dan itu pasti menggunakan teknologi. Nah, itulah satu ayat menerangkan tentang integrasi Islam dan teknologi. Dan banyak sekali. Termasuk bagaimana Nabi Daud melunakkan besi, itu kan ayatnya sejarah kan. Tapi ternyata apa? Ayat itu bisa digunakan oleh teman-teman kita mahasiswa teknik mesin. Ya, menaklukkan besi dan sebagainya. Gitu kan, Den? Iya. Nah, Pak, kan dari tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Mungkin sekarang kayak lebih yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan manfaatnya, Pak. Jadi manfaatnya dari integrasi Islam dan sains teknologi itu bagaimana gitu, Pak? Ada manfaat dalam arti luas ya? Iya, dalam artian luas. Karena kan kita terutama mahasiswa itu mempelajari apapun selama di bangku kuliah itu untuk kepentingan selanjutnya. Nah, tadi kan karena
saya sempat menyinggung terkait dengan Al-Isra ayat 82 tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an yaitu penyembuh. Apalagi kalau kita lihat di ayat yang lain ataupun dalil yang lain, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yang sekarang terjadi, Mbak Den. Kita tahu bahwanya sekarang para ahli, para dokter, para ahli farmasi, ahli virus, itu sekarang sedang berlomba-lomba dengan waktu untuk apa? Menemukan vaksin. Vaksin, iya benar. Mereka, saya yakin, kalau nggak ada semangat dalil yang saya sebutkan tadi, nggak bakal mereka itu akan menemukan vaksin. Kalau sekedar bikin vaksin hanya sekedar, mohon maaf dalam tanda kutip, hanya urusan ekonomi, itu saya rasa terlalu pendek sekali pemikirannya. Tapi kalau mereka menemukan vaksin, niatnya adalah karena semua penyakit ada obatnya. Nabi Muhammad mengatakan gitu. Lalu kemudian Allah SWT juga menyatakan dari Al-Quran itu ada penyembuh. Nah, itu menjadi spirit, menjadi semangat bagi para ahli yang sekarang sedang berlomba dengan waktu, berjuang semaksimal mungkin supaya vaksin bisa ditemukan dalam waktu dekat. Dan kita hanya bisa berdoa saja kan, sembari memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin gitu kan? Semoga juga bisa cepat ketemu ya Pak ya. Amin. Semoga Indonesia juga terbebas dari virus dan tadi. Pastinya kita kuliah offline. Iya, dan ya biar nggak capek juga Pak ngadep laptop terus seperti itu kan ya Pak. Saya kan mau lulus tahun depan. Iya, insya Allah. Terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya buat ya yang tadi saya tanyakan tadi, sudah meyakinkan Denny seperti itu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Dan semoga teman-teman mahasiswa bisa mengambil pelajaran dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pastinya kita tetap berdoa semoga sehat-sehat senantiasa ya. Amin. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya, dan dari Denny mohon pamit dulu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ya teman-teman atas penjelasan yang diberikan dari Pak Sufi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan semuanya. Nah, mungkin nanti kalau semisal ada pertanyaan lagi, nanti bisa saya tanyakan kembali. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.